Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pembangunan industri. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu ada saya sendiri, Ida Afriani sebagai moderator, kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Maria Clarissa Navitasari, Nur Jannah, Nur Aini, dan Veronica Meji Anurusia. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Maria. Kepada Maria saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Clarissa Novitasari. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembangunan industri. Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri nasional. Peningkatan daya saing industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kinerja dan pola industrialisasi. Dengan memperhatikan pentingnya wawasan dan pola pikir dan bertolak dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai pada saat ini, potensi yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia, maka kebijakan pola pengembangan industri nasional sebagai berikut. Kebijakan strategi utama. Kebijakan strategi utama berupa pola pengembangan industri nasional yang terdiri dari 6 butir kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, pendalaman struktur industri. Yang perlu dilakukan adalah pengembangan industri yang sejauh mungkin dikaitkan dengan sektor ekonomi lainnya. Upaya ini untuk dapat mengembangkan industri hulu antara menengah dan kecil. 2. Pengembangan industri permesinan dan elektronika. Kebijakan kedua adalah pengembangan industri permesinan, mesin peralatan pabrik, mesin-mesin listrik elektronika yang mempunyai pasar yang jelas dan berulang, baik di dalam negeri maupun berkembang dalam ekspor, melalui penerapan standar dan penguasaan rancangan dan perekayasaan, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang ketiga, pengembangan industri kecil. Khusus dalam sektor industri kecil, setiap tahun selalu tumbuh dan berkembang. Usaha kecil walaupun sebagian besar lemah. Yang keempat, pengembangan ekspor hasil industri. Pengembangan ekspor hasil industri dengan upaya meningkatkan daya saing secara kontinu agar peranan ekspor hasil industri semakin meningkat. Yang kelima, pengembangan litbang, terapan, rancangan bangunan dan perekayasaan, serta perangkat lunak. Dalam arti luas, baik untuk pembuatan mesin, mesin peralatan pabrik, pembuatan pabrik secara utuh maupun untuk mengembangkan industri elektronika. Yang keenam, pengembangan kewirausahaan dan tenaga profesi. Hal terakhir dalam arahan kebijakan strategi utama adalah perlunya pengembangan kewirausahaan dan tenaga profesi termasuk para manajer, tenaga ahli, tenaga terampil, terdidik, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jannah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kebijakan strategis penunjang. Yang pertama, perlunya peletakan landasan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengatur, membina, dan mengembangkan industri nasional. Yang kedua, diadakannya pengelompokan industri nasional dalam 3 kelompok utama, yaitu industri besar, dasar, aneka industri, dan industri kecil, lengkap misi, pilihan, penggunaan pendekatan, apakah padat karya atau padat modal, sehingga memudahkan penggunanya. Yang ketiga, ditingkatkannya pelaksanaan program keterkaitan secara luas dan saling menguntungkan, saling menunjang baik antara industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Yang keempat, pemanfaatan secara efektif pasar dalam negeri yang dapat merupakan landasan kuat untuk pelaksanaan program ekspor. Dan yang kelima adalah peningkatan kemampuan dunia usaha. Selanjutnya mengenai langkah operasional dalam melaksanakan kebijakan strategis, perlu ditempuh langkah-langkah operasional yang mencakup langkah makro, langkah mikro, keterpaduan, dan pemantauan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah makro. Langkah operasional makro pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri.
Implementasi langkah tersebut akan dilakukan melalui rangkaian langkah-langkah kebijakan deregulasi dan debirokrasi yang dinamis dan berkelanjutan. Ini dilakukan dengan bentuk antara lain: yang pertama, stabilitas moneter dan dukungan perbankan; yang kedua, dukungan kebijakan fiskal; yang ketiga, penurunan tarif hingga akhir mencapai 0% serta penghapusan hambatan dan tarif dan monopoli; yang keempat, deregulasi kepabean dan tata niaga; yang kelima, pengaturan tata ruang wilayah industri antara lain dengan penyediaan zona industri, kawasan terikat, entrepot, klaster, serta industri kecil. Yang keenam, penyediaan informasi industri utamanya untuk pengusaha UKM. Dan yang ketujuh adalah penerapan standarisasi industri. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Aini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah operasional mikro. Langkah operasional mikro berupa pembinaan dan pengembangan industri dengan pendekatan komoditi atau cabang industri dengan memperhatikan aspek keterkaitan secara luas dan sejauh mungkin dilandasi dengan studi nasional, sekaligus memberikan dorongan kepada dunia usaha untuk meningkatkan profesionalisme agar dapat memanfaatkan peluang yang tumbuh. Berdasarkan studi nasional, komoditi atau cabang industri dapat dikembangkan strategi yang tepat untuk ditempuh dalam mengembangkan komoditi atau cabang industri yang bersangkutan yang mencangkup peluang besar baik dalam negeri maupun ekspor, potensi kebijakan kemanfaatan sumber daya alam yang akan diolah, arahan pengembangan industri yang bersangkutan, penggunaan teknologi, serta langkah-langkah promosi investasi sehingga dunia usaha tertarik untuk menanamkan modalnya. Materi selanjutnya ada alternatif strategi industrialisasi. Dalam memilih alternatif strategi industrialisasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ada sejumlah aspek yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada melihat kenyataan bahwa ada dua sektor ekonomi yang besar di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif atas sektor-sektor tersebut, yaitu pertanian dan pertambangan. Maka dalam proses industrialisasi harus dibangun atau dikembangkan keterkaitan produksi ke depan dan ke belakang antara kedua sektor premier tersebut dengan sektor industri manufaktur. Yang kedua, selain dengan dua sektor primer, juga harus dibangun atau dikembangkan keterkaitan produksi antara sektor industri manufaktur dengan sektor-sektor sekunder lainnya dan sektor tersier. Di samping itu juga harus dibangun atau dikembangkan keterkaitan produksi di dalam sektor industri manufaktur antar subsektor atau kelompok industri dan antar unit produksi dari skala yang berbeda di dalam setiap kelompok industri. Yang ketiga, ada strategi industrialisasi yang tepat bagi Indonesia adalah yang memfokuskan pada pengembangan kelompok-kelompok industri berikut. Industri-industri yang memakai komoditas-komoditas pertanian dan pertambangan sebagai bahan baku utama. Strategi ini akan menghasilkan berbagai jenis downstream industries di dalam negeri yang berdaya saing tinggi. Yang kedua ada industri-industri mesin, alat-alat produksi, komponen, spare part, dan material-material lain. Strategi ini akan menghasilkan supporting industries atau midstream industries yang berarti akan mengurangi ketergantungan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri dalam impor. Ini yang dimaksud dengan pendalaman basis industri. Selanjutnya ada industri yang outward looking oriented. Ini tidak harus berarti bahwa yang dibangun hanya industri-industri yang menghasilkan barang-barang untuk tujuan ekspor, tetapi juga industri-industri yang membuat barang-barang untuk kebutuhan pasar domestik dengan daya saing global yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan barang-barang impor dalam sistem mekanisme pasar bebas.
Dalam strategi pengembangan atau pembangunan industri yang berorientasi ekspor, hal pertama yang perlu dikembangkan adalah industri-industri padat karya setelah Indonesia siap, terutama dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan knowledge atau pengetahuan. Akan tetapi, ini tidak harus berarti bahwa Indonesia harus mengembangkan industri-industri berteknologi tinggi, melainkan yang harus dikembangkan adalah industri-industri yang mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Dan ini tidak harus selalu berarti industri-industri yang padat modal atau berteknologi canggih. Selanjutnya ada pengembangan sektor industri manufaktur harus berdasarkan spesialisasi berdasarkan faktor-faktor keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia dan faktor-faktor keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan. Tidak lagi industrialisasi berspektrum luas, broad-based industry, seperti pada zaman pemerintahan Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu industrialisasi harus memberi dampak positif terhadap saldo neraca pembayaran, khususnya saldo neraca perdagangan. Tidak hanya dengan cara meningkatkan ekspor barang-barang dengan nilai tambah tinggi manufaktur, tetapi juga dengan cara mengurangi impor. Baiklah, saya Ida Afriani akan melanjutkan pemaparan rekan saya mengenai alternatif strategi industrialisasi. Yang selanjutnya yaitu poin ke-6. Industrialisasi harus mendukung potensi daerah yang sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Industrialisasi tidak boleh lagi terpusatkan hanya di Jawa, tetapi harus menyebar ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Akan tetapi, penyebaran tersebut harus tetap memegang pada prinsip optimal location, penempatan suatu industri di suatu lokasi yang strategis dengan total biaya paling minimum, yang mencakup biaya-biaya transportasi, informasi, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu strategi industrialisasi yang tepat adalah yang bisa meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan lokal atau nasional dalam memproduksi, mengembangkan teknologi dan produk dengan merek sendiri, serta membangun jaringan distribusi global sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembangunan industri nasional terhadap investasi asing atau PMA. Kemudian yang ke-8 yaitu industrialisasi harus menciptakan atau mempercepat proses pendalaman struktur industri atau diversifikasi. Yang ke-9 yaitu pola industrialisasi juga harus berorientasi pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, tentu tanpa mengurangi tingkat efisiensi dan produktivitas. Artinya, perkembangan sektor industri manufaktur harus menciptakan kesempatan kerja, tetapi tidak semata-mata hanya berlandaskan pada prinsip full employment, melainkan pada prinsip productive employment, yakni menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin tetapi dengan tenaga kerja yang produktif. Ini tidak berarti bahwa semua industri harus padat karya, tetapi harus ada pemilihan industri-industri menurut intensitas pemakaian tenaga kerja dan modal. Nah, ada jenis-jenis industri atau bagian-bagian tertentu dalam suatu proses produksi yang memang tidak bisa dilakukan dengan metode produksi yang padat karya, dan tidak harus berarti dampaknya sangat kecil terhadap kesempatan kerja. Kemudian melalui total keterkaitan produksi atau keterkaitan langsung plus tidak langsung, ke depan dan ke belakang industri yang padat modal tersebut dengan industri-industri yang lain yang padat karya akan menciptakan total employment efek yang besar. Selain meningkatkan kesempatan kerja demi tujuan pemerataan, lokasi pembangunan industri juga harus diusahakan menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai strategi perdagangan dan kesempatan kerja. Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam kerangka tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk sebuah negara industri tangguh di dunia dengan visi antara lain yaitu pada tahun 2024 Indonesia menjadi negara industri maju baru.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Veronica Meji. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu terkait dengan misi. Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada agenda prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam kerangka tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi sebuah negara industri yang tangguh di dunia dengan visi antara lain yaitu pada tahun 2004 Indonesia menjadi negara industri maju baru. Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengemban misi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, menjadi pengada kegiatan usaha produktif di sektor real bagi masyarakat. Yang keempat, menjadi wahana untuk memajukan kemampuan teknologi nasional. Yang kelima, menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditunjukkan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu yang pertama meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri, yang kedua meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri, yang ketiga memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian, yang keempat mendukung perkembangan sektor infrastruktur, yang kelima meningkatkan kemampuan teknologi, yang keenam meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu meningkatkan penyebaran industri. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu mengenai industri. Industri merupakan suatu unit ekonomi yang kegiatannya mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemajuan serta berkembangnya industri-industri di berbagai belahan dunia sekarang ini tentunya menjadikan salah satu tantangan baru serta motivasi baru di negara berkembang. Salah satunya yaitu Indonesia. Mengapa tidak? Berkembangnya industri di negara maju menjadikan Indonesia untuk terus berinovasi, berkreativitas, dan selalu aktif dalam mencari berbagai informasi tentang industri itu sendiri. Perkembangan zaman yang menuntut negara kita untuk terus meningkatkan persaingan di bidang industri menjadikan manusia Indonesia, baik itu pemerintah serta masyarakat, untuk terus menciptakan strategi baru dalam menghadapi berbagai persaingan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf dan kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih.